gede banget Mas ya. Iya. Di bawah ini ada banyak hiburan, ada kuda poni, ada rumah kucing, ada musola, ada rumah kaca. Mas, tapi Mas segala sesuatu yang ada Enggak wujudnya capek dah. tuh biasanya ada namanya Mas. Wah, banyak nama lagi. Masih belum selesai berarti ya. Ya, aku masih kepikiran Mas. Masih pencarian ya. Mas, ada kira-kira ada filosofinya sendiri nggak untuk memberikan nama villa ini? Nama villa ini sayang. Apa? Nama villa ini? C99. Jelas. Nama villa ini J99 Villa. Jadi hampir di semua usaha kita itu namanya emang kita kasih J99. Kenapa Pak? C. MRB 12 gitu. MRB 12. Muhammad Rizky Bilar. Oh iya maksudnya ya gitu ya. Itu Keren kan? Kenapa? Iya, yang villa Mas Gilang itu. Villa, Iya, villa. bukan pila. Pila tuh apa pila? Apa? Kita ngomong-ngomong villa ini, Ya memang keren. Bukan sesuai dengan pendapatan dia, dengan hasil kerja keras dia. Jadi dia bisa menikmati jerih payahnya selama ini. Dibelilah villa. iya kalau dibeli itu kan untuk senang untuk dede, untuk cucu, untuk kamu juga. Tapi nggak bisa dipaksain gitu loh. Kapasitas orang tuh beda-beda. Sekitar kemampuannya saat ini segini. Gilang Juragan ya kemampuannya saat ini yang lebih tinggi. Jadi dia ketika dia mampu beli villa itu memang dia sudah pantas gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksain. Jadi usahakan lah, gimana usaha. Orang kan bisa usaha. Namanya usaha. Iya. Tapi kan kita udah usaha nih, ya kan? Ya, apalagi kalau ada usaha ya, kalau berhasil lumayan kan untuk apa. Iya. Kita pun bergerak di bisnis yang bidangnya itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa dipaksain orang sama. Ibarat nih, kita jual buah nih. Tetanggaan sama orang jual buah juga. Ya kalau dia memang udah rezekinya segitu ya segitu, nggak bisa dipaksa nih. Yang pasti kita udah usaha. Iya, tapi yang jelas kan Dedek kan apa dia suka, dia tuh pokoknya keren lah kalau dia suka Ya banget. semua suka. Tapi dia nggak memaksakan suaminya untuk punya itu. Apa aja yang kepengenan banget. Ya kamu selaku suaminya ya usahakan lah. Ya kan kalau mau usahakan dijual mobil-mobil semua, untuk apa mobil semua itu? Dijualin kan bisa. Bisa apa? Ya bisa untuk beli. Beli villa? Iya. Nah, tadi ya beli villa tuh kayak beli villa hotel di Monopoly, game Monopoly kali ya. Ya, kita sambil lihat kandang Mau tanya. Berapa kira-kira harganya? harga villa ini bangunnya. Murah. Semua. Jadi kalau kamu pengen dapat segalanya, ya dekat. Waduh, bertepatan nih, Gus. Salam kenal Gus ya. Sama-sama. Bilar, Gasti. Aku belum kenal aja udah belain kalian kok. Iya. ini pertama kali. Iya. Saat Gus sebenarnya tujuan saya kesini, Hmm. dapat mimpi Gus, dapat wangsit untuk memberikan nama terbaik buat anak saya. Karena kan nama itu menurut saya nama yang akan selalu dikenal. Nama itu yang akan selalu melekat dari dia lahir sampai dia pergi, nanti misalnya udah orang yang nggak ada namanya akan dikenal. Oke. Jadi saya nggak bisa sembarang ngasih nama Bu. Ah, Jadi saya pengen minta pendapat. soal nama ya. Nah terus saya pengen nanya lagi, hukumnya apa ketika kita mendapatkan sebuah mimpi lalu kita mempercayakan mimpi tersebut? Ya. Itu gimana? Yang pertama, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Oke, mimpi dalam ini. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Iya kan? Iya. Nah, kita dalam hidup harus punya mimpi dong, mumpung mimpi itu gratis.
Kata Mas Roni. Gratis. Ya kita harus punya mimpi besar. Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Jadi bagaimana dengan mimpi? Mimpi itu sebagai bunganya tidur. Bunga tidur. Jangan diremehkan. Tapi nggak ada ribanya kan ini. Oh, nggak ada. Bukan bunga Kamu itu. juga lucu sih ini loh. Masa bunga mimpi ada bunga, ada ribanya. Bunga. Jangan-jangan peserta pinjaman online. Enggak, saya sih enggak. Orang yang pakai nama saya. Kan orang sering pinjam KTP saya gitu. Saya nggak tahu buat apa, ternyata buat jaminan. Jaminan. Jadi mimpi itu jangan terlalu dirisaukan, jangan terlalu jangan terlalu dipercaya, tapi juga jangan diremehkan. Nah, karena bisa jadi petunjuk itu melalui mimpi. Contoh Nabi Ibrahim ketika disuruh memotong anaknya Ismail itu kan berasal dari mimpi. Nah, Nabi Muhammad juga banyak menerima wahyu dari mimpi. Nah, maka kalau berkaitan dengan itu, jangan terlalu dirisaukan, tapi juga jangan disepelekan. Ya, slow-slow saja. Kayak kamu menghadapi bulian dulu, slow-slow saja. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan dipikirkan. Saya nggak pikiran ya. Bagaimana soal nama? Jadi begini, kewajiban orang tua kepada anak itu ada 3. Oke. Nah, yang sebutkan satu saja. Yang 2 kapan? Besok udah lahiran. Ayo, yang satu dulu. Jadi min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu ada 3, bro. Kalau itu haknya anak berarti kewajibannya orang tua. Yang pertama apa? Ayu hasina ismahu idza walada. Memperbaiki nama anaknya, memberikan nama anak terbaik ketika sudah lahir. Berarti itu yang sedang berusaha kami lakukan. Ya, ini sekarang proses yang sedang kamu Berarti lakukan. itu hal baik itu ya. Haknya anak, kewajiban kamu sebagai orang tua. kewajiban. Contoh, anaknya Gilang namanya siapa yang pertama? Felicia. Oh, Felicia siapa? Lasya Safira. Oh, pasti punya nama yang Ada artinya karena nama itu adalah doa. Tak kasih contoh, dulu di Eropa itu ada cewek dikasih nama Martina Hingis. Ketika orang tuanya ditanya kenapa namanya Martina Hingis, saya punya cita-cita anak saya menjadi juara dunia tenis wanita seperti Martina Navratilova. Dan ternyata benar, umur 19 tahun Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Wah, berarti doa aja yang terwujud. Ya. Doa yang terwujud. Maka ketika anak itu namanya bagus, pasti anak akan bangga. Di absen kelas, Felicia. Wah, ngakak coba. Setuju sih. Lah, saya punya temen namanya nggak asik. Jadi kalau di absen sekolah malu dia. Siapa? Siapa namanya? Siti Khoinah. Artinya apa? Siti pengkhianat. Khoinah itu artinya pengkhianat. Malu. Gitu. Dan nama Arab tidak, nama bagus tidak harus Arab. Kalau kamu mau kasih nama Arab, harus konsultasi dengan orang yang tahu bahasa Arab. Jangan sampai nanti malah lucu. Anak saya namanya Arab, Gus. Siapa? Muhammad Jahannam. Muhammad Jahannam. Dibully nanti bro. Nggak boleh. Masa digabungin Ahmad Kafirun. Ahmad Kafirun. Kalau kamu lucu sih Ahmad Kafirun. Jadi antum tad'una yaumal itu juga kalau yang terjadi sama kamu sayang. Nama kamu itu doa. Les itu diambil dari kata ngeles. Oh, jadi pintar ngeles ya. Oh. Itu doa tuh. Kamu bisa ngeles kan jago kita gitu. Gus. Namanya Rizky Bilar. Rezeki. Ya Rizky. Bilar itu artinya apa? Amin. Biar itu sebenarnya dari bahasa Ibrani. Oh Ibrani, artinya apa? agung. Agung, jadi rezeki yang agung. Iya. Dan rezeki agungmu hari ini adalah mendapatkan istri sesolehah si Lesti. Iya. Kamu jangan gitu dong, gua gak bawa pasangan. Samaan aja. Samaan. Jadi kalau kamu berpergian jauh, kangen dengan Lesti, caranya gimana? Jika kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Oh, gitu bro.